Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan presentasi pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang dengan cahaya Islam seperti sekarang ini. Baik, kami dari kelas PGSD IPA A, kelompok 5, akan membawakan materi mengenai kalor. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan di kelompok saya, yaitu yang pertama ada Miftahul Rahmi, yang kedua Fitri Aulia Nurdin, dan saya sendiri Tri Uji Rahmawati sebagai moderator. Baik, untuk mengefisienkan waktu, untuk materi pertama akan dibawakan oleh presenter pertama, yaitu Fitri Aulia Nurdin. Kepada Fitri Aulia Nurdin, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia Nurdin. Saya akan membawakan materi tentang pengertian kalor. Dalam KBBI, kalor adalah tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain secara hantaran atau konduksi, penyinaran atau radiasi, dan aliran atau konveksi. Kalor juga disebut sebagai energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Satuan lainnya dikenal dengan kalori yang biasa digunakan di bidang gizi. Selanjutnya adalah konversi satuan suhu dan kalor. Yang pertama adalah suhu. Suhu atau temperatur adalah besaran yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda. Suhu itu bukan hanya panas, hangat, dan dingin, tapi juga skala khususnya sebagai berikut. Yang pertama adalah skala Celcius. Titik beku air sama dengan 0 derajat Celcius, titik didih air sama dengan 100 derajat Celcius. Yang kedua adalah skala Kelvin. Suhu mutlak sama dengan 0 derajat Kelvin. Kalau dikonversi ke Celcius sama dengan min 273,15 derajat Celcius. Yang ketiga adalah skala Reaumur. Titik beku air sama dengan 0 derajat Celcius dan titik didih air sama dengan 80 derajat Celcius. Yang terakhir adalah skala Fahrenheit. Titik beku air sama dengan 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air sama dengan 212 derajat Fahrenheit. Untuk konversi utama, rumus konversi suhu dari Celcius ke Reaumur. Cara mencari konversi suhu dari skala suhu Celcius ke skala Reaumur bisa menggunakan rumus seperti di bawah ini. R sama dengan 4/5 dikali C. Diketahui R adalah suhu dalam skala Reaumur dan C adalah suhu dalam skala Celcius. Yang kedua adalah rumus konversi suhu Celcius ke Fahrenheit. Suhu Fahrenheit dapat seperti tambah 2. Diketahui bahwa F adalah suhu dalam skala Fahrenheit dan C adalah suhu dalam skala Celcius. Rumus suhu dari Celcius ke Kelvin. Di dalam rumus mencari suhu dari skala suhu Celcius ke dalam suhu Kelvin dapat menggunakan rumus di bawah ini. K sama dengan C ditambah 273. Diketahui K adalah suhu dalam skala Kelvin dan C adalah Celcius. Selanjutnya, contoh soal konversi suhu. Terdapat suhu suatu benda di dalam skala suhu Celcius telah menunjukkan 100 Celcius. Bila dikonversi atau diubah ke dalam skala suhu Fahrenheit adalah F sama dengan 9/5 C ditambah 32. F sama dengan 9/5, C-nya adalah 100 ditambah 32. F sama dengan 900/5 ditambah 32. F sama dengan 180 ditambah 32. F sama dengan 212 Fahrenheit. Jadi skala suhu Fahrenheit-nya adalah
212 Fahrenheit. Baik, terima kasih kepada presenter pertama telah memaparkan materinya. Kita beralih ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh presenter kedua, yaitu Miftahul Rahmi. Kepada Miftahul Rahmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Saudari Fitri Aulinuddin. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai konversi satuan suhu dan kalor. Yang kedua, kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang bisa berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Kalor bisa juga dipindahkan kepada suatu benda lain. Rumus menghitung besarnya perpindahan kalor yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Keterangannya, Q sebagai banyak kalor yang diterima ataupun dilepas oleh suatu benda, satuannya joule. C sama dengan satuannya joule per kilogram derajat Celcius. M sama dengan massa benda yang menerima ataupun melepas kalor, satuannya kilogram. Delta T merupakan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Berikutnya, berdasarkan persamaan di atas, maka rumus kalor jenis adalah C sama dengan Q per M kali delta T. Sedangkan rumus yang digunakan untuk menghitung kapasitas kalor adalah sebagai berikut, yaitu C sama dengan Q per delta T. Keterangannya C sebagai kapasitas kalor, satuannya J per K, delta T sebagai perubahan suhu, Q sebagai banyaknya kalor, satuannya J. Berdasarkan rumus kalor jenis, maka rumus lain untuk kapasitas kalor adalah sebagai berikut, yaitu C sama dengan C. Keterangan C sebagai kapasitas kalor, satuannya J per K. C kecil adalah kalor jenis zat, satuannya J per kilogram K. M sebagai massa benda yang menerima ataupun melepas kalor, satuannya kilogram. Contoh soalnya yaitu sebuah zat cair dengan suhu 25 derajat Celcius memiliki massa 10 kg, dipanaskan menjadi 75 derajat Celcius dengan panas sebesar 5000 Joule. Hitunglah kalor jenis zat cair tersebut. Penyelesaiannya yaitu diketahui T1-nya sebanyak 25 derajat Celcius, massanya 10 kg, T2-nya 75 derajat Celcius, Q-nya 5000 Joule. Ditanyakan adalah C atau kalor jenis zat. Jawab. Rumusnya yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Diturunkan delta T sama dengan T2 dikurang T1. Delta T sama dengan 75 dikurang 25. Delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Masuk ke rumus kalor jenis zat, yaitu Q per M kali delta T. Q sebagai 5000 Joule, massanya 10 kg dikali delta T-nya 50 derajat Celcius. Jadi 5000 Joule per 10 kg dikali 50 derajat Celcius, yaitu 10 Joule per kalor jenis zat cair tersebut adalah 10 Joule dikali 10 Joule per kilogram derajat Celcius. Baik, terima kasih kepada presenter kedua telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya, saya sendiri yang akan membawakan materi tersebut. Baik, mengenai perubahan wujud zat.
Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat digolongkan menjadi 6 peristiwa, yaitu yang pertama membeku dari cair menjadi padat, yang kedua yaitu mencair dari padat menjadi cair, selanjutnya yaitu mengembun dari gas menjadi cair, lalu menyublim dari padat menjadi gas, menguap dari cair menjadi gas, dan mengkristal dari gas menjadi padat. Selanjutnya yaitu pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau juga berubah suatu volumenya dikarenakan terlalu panas. Adapun macam-macam pemuaian, yaitu yang pertama, pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat merupakan jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda. Contohnya yaitu rel kereta api, kabel listrik, dan juga bingkai jendela. Pemuaian pada zat padat terbagi menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, luas, dan volume. Selanjutnya yaitu pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair tidak melibatkan muai panjang maupun muai luas, tapi juga dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Jadi, semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka akan semakin besar juga muai volumenya. Pemuaian zat cair ini, masing-masing jenis zat cair berbeda-beda. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cair sama, tapi setelah dipanaskan volumenya menjadi berbeda-beda. Pemuaian volume zat cair terkait dengan pemuaian tekanan karena peningkatan suhu. Titik pertemuan antara wujud cair, padat, dan gas disebut dengan triple point. Selanjutnya yaitu pemuaian zat gas. Gas mengalami pemuaian saat suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan jika suhunya menurun. Pada pemuaian zat gas, tidak dikenal muai panjang dan muai luas. Yang ada yaitu muai volume gas. Pemuaian zat gas terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pemuaian gas saat isotermal, saat isobarik, dan saat isohorik. Baik, itulah presentasi dari kami, kelompok 5, kelas PGSD IPA. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.